Indonesia merupakan negara besar yang di dalamnya terhimpun keragaman adat istiadat dan kebudayaan. Dari keanekaragaman itulah bermunculan kesenian lokal. Salah satu yang sangat terkenal adalah Kuda Lumping, sebuah tari rakyat yang dimainkan masyarakat Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Pada mulanya, tarian yang menampilkan sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda dikenal dengan sebutan jaran kepang atau tarian jatilan. Oleh masyarakat Magelang, kata jatilan berasal dari dua suku kata, jat yang memiliki arti banyak atau amat dan til-tilan yang bermakna gerak. Maka jatilan dimaknai banyak gerak, diumpamakan kuda yang selalu bergerak. Adapun kuda yang dipakai sebagai nama tari bukan sungguhan. Hewan gagah itu dipersonifikasi sebagai properti semata. Terbuat dari anyaman bambu yang dibentuk dan dilukis menyerupai kuda. Pada bagian kepala dan ekor ditambahkan tali plastik yang dikepang. Karena tali yang dikepang inilah yang kemudian membuat tari kuda lumping juga sohor dengan nama jaran kepang. Menurut aku kebudayaan yang menghibur, kebudayaan yang punya ciri khas sendiri, kebudayaan yang memang asli ya dari Indonesia, yang memang sudah ada di hidup kita dari kita lahir sampai sekarang pasti punya dampak yang luar biasa dan pasti akan punya kesan yang mendalam. Loh, justru kalau gue bilang memang kuda lumping itu sesuai dengan zaman sekarang. Zaman sekarang tuh yang nggak teratur, yang dinamis ya kan. Bagaimana orang-orang ini yang menaikin kuda lumping, bagaimana supaya bisa mengendalikan keadaan, mengendalikan keliaran sehingga kita bisa terhindar dari kebinasan, kehancuran itu. Bagus sih sebenarnya filsafat dari kuda lumping ini. Tarian kuda lumping menggambarkan seorang serdadu cantik dengan sebutan jadil yang menunggang kuda putih serta berambut, berekor, bersayap emas sebagai penopang pertahanan kerajaan Bantar Angin dalam pertempuran melawan serdadu penunggang babi hutan dari kerajaan Lodaya. Merupakan manifestasi dari semangat kepahlawanan dari tentara berkuda yang kita sering sebut sebagai kavaleri. Terdapat banyak versi yang menceritakan awal mula dimainkannya tarian kuda lumping. Yang paling populer menyebut kalau kuda lumping mengisahkan tentang patriotisme prajurit berkuda saat melawan penjajah. Tidak semata keahlian dalam menunggang kuda, para prajurit ini juga memamerkan olah tubuh serta ilmu kanuragan, seperti yang pernah diperlihatkan pasukan Mataram yang dipimpin Raja Sultan Hamengkubuwono I saat latihan perang. Karena sejarahnya yang lekat dengan perlawanan melawan penjajah, banyak yang mengaitkan kalau kuda lumping masih seirisan dengan tari reog Ponorogo dan jaran kepang dari Kediri. Atraksi ini dapat ditafsirkan sebagai unjuk kekuatan supranatural masyarakat di kawasan wilayah kerajaan di Jawa yang memiliki spirit kepahlawanan dan ketentaraan. Kuda lumping itu ada namanya sendiri-sendiri, kayak di Banyumas itu ebek, kayak di Jogja, daerah Jogja itu adalah jatilan dan sebagainya, itu memakai properti jaran semua. Sedangkan Jawa Timur itu punya cerita legenda adalah cerita Panji, Pak. Kayak Panji Asmorobangun dengan putri Dewi Sekartaji itu yang menghilang mencari dengan berkuda karena itu adalah seorang prajurit menurut cerita legenda cerita Panji gitu. Sepemandangan mata, kuda lumping hanya gerak tari yang dimaksudkan untuk hiburan dalam rangka melestarikan kearifan lokal. Namun, ada keyakinan yang lebih dari itu. Tetua dan masyarakat Jawa percaya kalau makna yang terkandung dari tari kuda lumping sangatlah mistikis. Ia merupakan bagian dari ritual menolak bala, mengatasi berbagai musibah,
meminta kesuburan tanah dan hasil bumi kepada arwah leluhur. Kearifan dan keyakinan itu masih dipegang kukuh sampai hari ini. Itulah mengapa dalam setiap musibah yang datang atau bencana yang melanda, terlihat banyaknya pertunjukan kuda lumping. Sulit untuk membuktikan hubungannya karena belum ditemukan prasasti yang menulis secara khusus. Satu-satunya tanda hanyalah relief yang terpahat di Candi Jawi, Pasuruan. Terpacak seorang perempuan sedang bertapa dan adanya segerombolan pasukan berkuda. Kuat dugaan, perempuan itu adalah Dewi Kili Suci. Kepercayaan orang Jawa khususnya memang bisa dikatakan untuk tolak balak, namanya kayak bersih desa gitu. Itu mensyukuri dengan pementasan begitu itu secara ritual. Benarkah tari kuda lumping lekat dengan supranatural dan berbungkus hal goib? Mari kita ulas satu persatu. Tari kuda lumping biasanya dimainkan dalam 4 babak. 2 kali membawakan tari buto lawas, sekali tari senterewe, dan tari begon putri. Pada fragmen buto lawas yang biasanya hanya dimainkan penari pria, terdiri dari 4-6 orang. Prakteknya beberapa penari muda menunggang kuda anyaman bambu dan menari mengikuti alunan musik. Entah bagaimana prosesnya. Pada bagian ini, kita acap melihat para penari mengalami kondisi tak sadarkan diri. Entah trance atau kerasukan roh halus. Bukan dibuat-buat, memang begitu keadaan sebenarnya. Kalau bekas pasti ada, pasti goresan seperti kayak orang kerokan tuh pasti ada. Bisa juga nyampe sobek, bisa jadi kalau pecut tuh ini lebih tajam daripada pisau bisa sobek. Ya kita kan nggak sadar, kalau sadar sakit. Karenanya di setiap pertunjukan kita akan melihat kehadiran seseorang yang memakai busana serba hitam, mirip-mirip datu atau orang pintar. Merekalah yang bertugas untuk memulihkan kesadaran para penari. Dan tentu saja dibekali kemampuan batin dan supranatural. Karena seringnya kesurupan, kuda lumping juga disebut tari kesurupan. Fragmen kedua adalah tari senterewe. Pada bagian ini, penari pria dan wanita bergabung dalam satu gerak. Seperti halnya pada fragmen pertama, terdapat pula kejadian yang tak terduga. Para penari bergerak liar dan aneh, mirip orang kesurupan. Pertunjukan kuda lumping ditutup dengan tari begon putri. Pada fragmen terakhir ini, gerakannya lebih santai yang dimainkan 6 orang penari wanita. Sebelum pertunjukan, biasanya diadakan ritus pembakaran daun kemenyan dan beberapa sesaji lainnya. Sementara itu, seorang pawang hujan juga turut melakukan ritual untuk mengamankan cuaca agar tetap cerah, mengingat pertunjukan biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Dulu ya itu banyak sesaji, bakar kemenyan, sesaji itu komplit kayak tumpeng, kayak jajan pasar itu ya makanan-makanan dari pasar itu semuanya. Dan itu kalau diperinci kalau menurut orang Jawa ya punya apa itu sendiri, cerita itu sendiri, maksud tertentu gitu. Khususnya orang Jawa itu memang banyak menggunakan begitu untuk keselamatan diri, utamanya itu keselamatan diri biar supaya pementasan kita tuh lancar. Ritualnya itu ya kita bermainnya di mana. Ya. Tentunya kaki danyang Nyai Danyang yang Worekso, tempat setempat yang kita panggil untuk menghadirkan roh-roh lain gitu. Dan kalau kuda lumping itu jelas roh penasaran ya. Masalahnya roh-roh yang bisa dipanggil itu adalah roh penasaran untuk main-main kayak begitu.
Satu hal lain yang kerap dihubung-hubungkan dengan aura mistis adalah alunan musik yang berasal dari gong, kendang, dan lainnya yang mengiringi pertunjukan kuda lumping, menyerupai bunyi gamelan. Konon, dari hentakan musik inilah kekuatan magis menyusup dan menjalar ke semua pemain dan bahkan penonton. Hentak musik mendorong sugesti penari untuk mengikuti irama dan perintah, mirip dengan keadaan trance saat bernyanyi. Kiranya kalau kita narinya lama, nantinya ke bawah arus dengan musiknya makin kencang ya seperti itu. Lama-lama wah makin jadi kesurupan itu. Itu memang sudah dari sononya ya. Musik itu memang dibuat sama penciptanya semacam ini untuk pemanggilan roh gitu. Sekali lagi, sukar untuk membuktikan. Tampak irasional, namun begitulah faktanya. Tetapi biarlah begitu saja. Biarlah tari kuda lumping bertahan dengan segala misterinya. Tak perlu menyingkap dan mencari jawaban yang masuk akal. Karena justru disitulah letak kekuatannya sebagai khasanah budaya bangsa.